Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Irawan dari RJ22D Multimedia. Di sini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Untuk sekarang ini kita akan lanjut ke materi dalam pembuatan UI, yaitu membuat UI, nama dan juga deskripsi dari model AR binatang ini. Oke, pertama kita klik kanan mouse dan pilih UI, lalu kemudian pilih canvas. Setelahnya di bagian kanvas, kita klik kanan lagi, lalu pilih UI, dan kemudian pilih image. Sebelumnya di bagian kanvas, pastikan ukuran kanvas ini menyesuaikan dengan layar. Ubah di bagian UI scale mode menjadi scale with screen size. Lalu pergi ke game mode dan atur screen size-nya sesuai dengan size atau ukuran dari yang tampil di bagian display game. Di sini adalah 1920 dikali 1080. Kemudian atur label dan panjang image ini karena ingin dijadikan bagian judul nama. Atur juga posisinya agar menjadi di pojok kiri atas. Untuk alternatifnya, klik bagian ini, lalu tekan dan tahan tombol Alt, lalu pilih yang bagian gambar pojok kiri atas ini. Setelahnya, duplikat image-nya tadi, kita atur namanya. Untuk yang ini untuk menjadi image nama, karena untuk bagian nama. Lalu yang kedua ini untuk image deskripsi, untuk bagian deskripsinya. Kemudian atur image deskripsi ini berada di posisi kanan bawah. Atur lebar dan juga panjangnya. Karena ini untuk deskripsi, maka ukurannya akan menjadi lebih besar. Setelahnya di bagian image, masukkan UI, lalu pilih legasi, lalu pilih teks. Di image nama ini, masukkan teks nama, kemudian atur ukurannya agar menjadi lebih besar. Atur posisinya menjadi rata tengah, dan font style menjadi bold. Lalu, lakukan hal sama untuk image deskripsi. Bedanya tuliskan tulisan deskripsi pada text box. Lalu, atur posisinya agar berada di pojok sebelah kiri atas. Di sini untuk font style juga normal saja karena hanya untuk bagian deskripsi. Nah, kemudian kita akan menghapus bagian default observer di image AR-nya. Hapus atau remove komponen script observer pada objek AR kalian. Lalu kemudian kita akan membuat script baru untuk menggantikan observer tadi. Klik kanan mouse, lalu pilih create, lalu pilih C subscript. Kemudian ubah namanya menjadi observer AR. Di bagian mono behavior ini kita ganti menjadi default observer event handler. Karena di sini kita posisinya mau menggantikan event observer yang pada AR tadi. Nah, kemudian kita masukkan kode protected override void on tracking phone. Lalu kemudian di bawahnya kita masukkan protected override void on tracking loss. On tracking phone ini berfungsi untuk jika kameranya itu nge-track atau mendeteksi objek AR. Lalu untuk on tracking loss ketika tidak lagi mendeteksi objek AR-nya alias loss. Nah, kemudian kita tambahkan private bool marker. Jadi bagian on tracking phone ini kita tambahkan marker sama dengan true, lalu base-nya adalah on tracking phone, begitu juga sebaliknya di on tracking gloves. Markernya ini sama dengan false. Yang kemudian di bawahnya kita tambahkan public bool get marker. Di bawahnya itu return marker. Nah, kemudian drag script observer AR tadi ke dalam masing-masing model image target AR-nya. Lalu jangan lupa untuk ubah bagian status filternya ini menjadi track. Nah, kemudian kita akan membuat script untuk mengatur nama dan juga deskripsi yang akan muncul di bagian image canvas UI tadi. Klik kanan mouse lalu create, lalu pilih C subscript. Kemudian ubah namanya menjadi terserah. Saya akan mengubah namanya menjadi set nama dan juga deskripsi. Jangan lupa untuk menambahkan using Unity Engine .UI di bagian paling atas karena kita di sini akan menggunakan bagian UI-nya. Nah, kemudian
di bagian di bawah kelas ini kita tambahkan public observer AR. Nah, di sini kita akan memanggil script observer AR yang tadi, lalu kemudian kita akan mengubahnya menjadi nama alias yaitu TR. Nah, di atasnya kita tambahkan header berupa namanya yaitu deskripsi binatang. Lalu di bawahnya ini kita masukkan public string berupa nama. Lalu di bawahnya kita tambahkan text area berupa public string yaitu deskripsi, sehingga nanti bagian kolom deskripsinya itu akan berbentuk text area. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan header lagi berupa nama UI deskripsi. Lalu di bawahnya kita masukkan public text, teks nama, dan juga public text, teks deskripsi. Nah, kemudian di bagian void update ini kita masukkan kode for integer index sama dengan 0, index kurang dari TR tadi, length panjang TR, lalu indeksnya plus plus. Kemudian di bawahnya if nilai indeks dari TR ini lalu get marker, maka teks nama dot text sama dengan nama, lalu teks deskripsi dot text sama dengan deskripsi. Lalu kemudian di atasnya kita tambahkan bool marker detected sama dengan false. Ini tuh berfungsi ketika jika nanti kita udah nggak mendeteksi objek AR-nya itu, maka UI-nya itu akan kosong alias kembali ke default. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini marker detected sama dengan true. Lalu kemudian setelahnya di bawahnya lagi kita masukkan if standar seru marker detected, maka teks nama dot text sama dengan tanda petik saja alias kosong jika kalian ingin membuatnya UI-nya ini kosong. Karena di awal saya udah menambahkan nama dan deskripsi di bagian UI, maka saya akan menambahkan nama dan juga deskripsi di sini sebagai bentuk defaultnya. Oke, setelahnya kita create empty, lalu masukkan nama pengaturan atau setting, terserah, karena ini akan menjadi pengaturan. Drag and drop set deskripsi tadi, lalu isi kolom sesuai dengan yang dibutuhkan. Di bagian TR ini, itu bagian objek AR-nya. Nah, masukkan satu persatu objek AR-nya ke dalam kolom ini. Nah, kemudian untuk nama juga sama. Pastikan untuk namanya menyesuaikan dengan objek AR-nya berada di elemen mana. Misalnya di elemen 0 ini ada objek AR image target kuda. Nah, maka di bawahnya kita buat tulis nama sesuai yaitu kuda. Lalu di bawahnya lagi ayam dan seterusnya. Berlaku sama seperti deskripsi, bedanya nanti isiannya itu berupa deskripsi, menyesuaikan dengan nomor elemennya. Kalian bisa mencarinya di Google, di Wikipedia, atau dimanapun. Misalnya akan menggunakan Wikipedia sebagai contoh deskripsi. Silakan isi deskripsi sesuai dengan objek AR kalian. Oke, setelah selesai memasukkan deskripsi, sekarang saatnya memasukkan bagian UI deskripsi di bawah ini. Masukkan sesuai dengan bagian-bagiannya, misalnya untuk yang bagian teks nama, masukkan teks legasi yang untuk nama. Lalu untuk deskripsi, masukkan teks legasi yang untuk deskripsi. Nah, kemudian save untuk menyimpan, lalu bisa langsung diuji cobakan. Jika berhasil, maka akan seperti ini, di mana model 3D AR-nya akan muncul sekaligus dengan UI, nama, dan juga deskripsi dari objek AR tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.